Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kepong Baru dan seluruh jajarannya, kemudian Sahibul Bait, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketakzian PCM Kepong Baru yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, untuk mengkaji agama melalui kajian ketakzian pada kesempatan pagi yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jam 10 lebih 10 menit ya. Nanti insya Allah jam 11 saya selesai dan kita susul sesi tanya jawab ya, insya Allah sebelum duhur sudah selesai. Mudah-mudahan lebih cepat Pak ya. Lebih cepat lebih baik. Oke. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kajian kali ini saya akan mengangkat topik yaitu wawasan-wawasan tarjihan. Jadi di dalam manhaj tarjih itu metodologi pengambilan hukum yang ada di Muhammadiyah. Kalau kita dulu belajar ada fikih, ada usul fikih. Fikih Muhammadiyah yang berupa putusan sebagaimana yang ada di dalam HPT jilid 1 maupun jilid 3. Sedaya pun gadah Pak ya. Nek dereng gadah ya dereng saged ngikuti kajian kula secara total. Kula ngomong fikih Muhammadiyah tapi jenengan dereng gadah kitabe. Ya kini HPT jilid 3. Jilid setunggal Pak. Jilid setunggal, jilid 1 ya. Nah niki. Sing HPT lawas. Dan kita sudah punya HPT jilid 3 yang tebal itu, warnanya biru itu. Sampulnya apa? Biru yang cukup tebal itu. Nah itulah fikih Muhammadiyah. Kemudian di samping itu ada fatwa. Fatwa-fatwa apa? Tarjih. Fatwa-fatwa tarjih itu dihimpun dalam buku namanya TJA, tanya jawab agama. Ada berapa Pak buku TJA? Jenengan pun gadah apa jenengan? Nah ini penting Pak. Artinya PCM ya diagendakan lah, mungkin pengadaan referensi ketarjian HPT jilid 1 dan 3 sama TJA 8 jilid. Biar jenengan tahu saya ngomongin yang diomongkan apa. Ini loh bukunya. Ataupun juga PRM. Ini penting juga Pak. Karena problem kita di Muhammadiyah semacam itu Pak. Jadi kita sering mengeluhkan pemahaman keagamaan Muhammadiyah. Dalam memahami agama kok Muhammadiyah enggak kokoh, enggak kuat kayak teman-teman yang lain. Tapi ternyata kita kitab atau referensi kita sendiri juga tidak punya. Itu sebabnya kita kurang pede dalam ber-Muhammadiyah. Artinya kalau mengambil pandangan agama, fatwa ngambil ke kelompok lain. Karena buku kita sendiri lah niku HPT lawas Pak. Nah, minimal jenengan gadah niku HPT lawas atau HPT jilid 1. Biar kita tahu ini fikih Muhammadiyah atau referensi ketarjian itu ini. Paling enggak di kok mati ya?
Mati Pak. Dikesenggol. Atau listriknya yang mati? Dijeglek lagi. Ya udah Pak ya. Oke ya. Ya berarti tadi kalau kita bicara fikih Muhammadiyah ada di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu yang disebut putusan dan mengikat secara organisatoris. Berarti kalau orang Muhammadiyah menyimpang dari HPT Pak, itu sebenarnya bermasalah atau dosa tapi versi organisasi, bukan versi Allah. Kalau kita berorganisasi terus menyimpang dari HPT itu ya berarti Muhammadiyahnya perlu dipertanyakan Pak. Iya kan? Ngaku Muhammadiyah apalagi punya KTM Pak. Apalagi sekarang KTM itu sudah yang penting buat apa Pak? Yang penting bisa kerja di AUM. Kalau sudah punya KTM aman tapi nggak kontribusi kepada Muhammadiyah, itu yang jadi masalah Pak. Karena Muhammadiyah menjadi ladang subur itu. Oke. Berarti tadi ya. Berarti fikih Muhammadiyah itu ada dalam HPT, baik HPT jilid 1 maupun HPT jilid 3. Dan juga fatwa tarjih yang sudah terbit 8 jilid. Artinya referensi ketarjihan itu jenengan minimal punya 10 buku. 10 buku itu wajib dimiliki Pak. Saya ngomongnya wajib ya Pak, nggak tahu entah jenengan gimana melaksanakan kewajiban ya. Yang wajib itu kan apa Pak? Yusabu fa'iluhu, pelakunya dikasih pahala. Wa yu'aqab tarikuhu, dan yang meninggalkan disiksa. Guyon Pak, guyon. Wajib menurut Muhammadiyah. Dan kemudian kalau tadi fikihnya HPT dan fatwa, usul fikih itu teori pengambilan hukum itu ada di manhaj tarjih. Dan yang kita akan kaji itu manhaj tarjihnya. Di dalam manhaj tarjih Pak, itu ada yang disebut wawasan-wawasan ketarjihan. Apa yang dimaksud dengan wawasan-wawasan ketarjihan? Wawasan ketarjihan itu isinya semangat dan spirit di dalam bertarjih. Semua hasil ijtihad Muhammadiyah, baik bentuknya putusan atau fatwa, itu harus diinspirasi dan dilandasi oleh semangat dan spirit ketarjihan. Yang itu disebut wawasan-wawasan ketarjihan. Yang pertama Pak, ada 5 wawasan ya. Yang pertama, wawasan ketarjihan itu berkaitan dengan paham agama. Artinya apa paham agama? Yaitu cara Muhammadiyah di dalam memahami agama. Paham agama itu ditemukan di kitab Masail Al-Khams Pak. Nah, jenengan yang gadah itu ya, lihat kitab 5 masalah. Halaman berapa Pak? 275 Pak. Nah, halaman berapa Pak? Ada kitab 5. Halaman 25. Saya derek jenengan Pak. Halaman berapa? Ini ketemu Pak. Halaman 76, 75 Pak. Betul ya Pak. Berarti pernah baca betul Pak. Luar biasa. Nah, yaitu ada kitab 5 masalah. Kitab 5 masalah ini disebut Mabadi' Khamsah, atau bisa juga disebut paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Semua gerak ijtihad Muhammadiyah itu harus dilandasi 5 masalah. 5 masalah itu menjawab pertanyaan apa? Yang pertama, mahuddin, apa itu agama? Yang ini yang kita akan bahas Pak. Kemudian yang kedua, mahiyat dunia, apa itu dunia? Yang ketiga, mahiyal ibadah, yaitu apa itu ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah. Yang kelima, ma huwa qiyas, apa itu qiyas. Jadi qiyas itu ada di Muhammadiyah Pak, enggak usah gawok. Oh, qiyas sudah milik tetangga sebelah. Muhammadiyah hanya Quran dan hadis. Itu
ada betul ada salahnya. Salahnya dia orang Muhammadiyah tapi kok nggak baca? Tidak baca HPT. Betulnya mungkin yang dimaksud sumber hukum yang primer. Ya, sumber hukum primer itu Quran dan Sunnah. Sedangkan kias itu kan dalil yang mansus, yang ada teksnya kan nggak ada, Pak. Sehingga sekunder. Ada persoalan yang tidak ditemukan dalilnya secara tekstual. Misalnya jenengan cari toa itu haram atau halal, mau jenengan halalkan kok jenengan minum toa mabuk atau enggak, Pak? Mabuk enggak, Pak, ya wis kebiasaan, Pak. Biasanya Pak. Biasa ya, Pak. Tapi normalnya ya mabuk, Pak, gitu. Nah, tapi kalau jenengan cari dalilnya di Quran, ada enggak Al-Quran dan hadis yang bicara tentang toa, Pak? Secara tekstual loh. Enggak ada. Yang ada itu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu dan seterusnya. Tidak ada innamat tawa'u. Itu saya belum pernah menemukan ayatnya, Pak. Sesungguhnya toa. Enggak ada. Yang ada innamal khamru. Khamr itu di masa Nabi itu mayutakhad min inabin, minuman keras yang terbuat dari anggur. Yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu khamr itu minuman keras yang terbuat dari anggur. Tapi konteks sekarang, Pak, minuman keras itu tidak hanya terbuat dari anggur, tapi memiliki ilah, memiliki kausa atau persamaan hukum, sama-sama iskar, yaitu memabukkan. Anggur yang jadi arak memabukkan, toa yang dari apa, Pak? Legen ya, legen terus dibiarkan lama jadi toa itu juga memabukkan. Dan sesuatu yang memabukkan berarti sama dengan khamr tadi, sehingga diambil kesimpulan haram. Itu yang disebut apa? Qiyas. Okay. Di dalam masalah 5, Pak, ketika Muhammadiyah menjawab ma huwa din, apa itu? Agama. Karena ketika itu, Pak, Muhammadiyah perlu untuk menjawab 2 pertanyaan di samping 5 pertanyaan tadi yang kita bahas 2 dulu, yaitu ma huwa din sama ma huwa mahiyat dunia. Apa itu agama dan apa itu keduniaan? Karena di awal-awal berdirinya Muhammadiyah, Pak, antara adat, antara tradisi dan agama itu sudah menyatu. Misalnya apa, Pak? Umum manganan, ini sudah Islami. Tapi nyadiran buktinya apa, Pak? Setoran pada punden misalnya. Tapi juga ditahlili juga. Ngaji bareng, Pak. Ngaji bareng juga. Populer, Mas. Mohon maaf, kemudian misalnya tahlilan pasca kematian. Rata-rata orang Muhammadiyah yang masih ketakutan, Pak. Meskipun kita sudah paham nggak ada dalilnya, tapi kita masih ketakutan, Pak. Apalagi jenengan apa? Diteror sama tetangga sebelah. Pak, kok keluarga ini jenengan tahlilan kok nggak buat tahlilin? Masuk koyo apa, Pak? Sampai mati digelundung no. Meskipun kita meyakini nggak ada dalilnya, Pak, tapi untuk meninggalkan itu susah banget, Pak. Mesti takut ya. Entah takut secara psikologi, artinya psikologi bermuhammadiyah kita belum mapan, Pak. Masih shock ya. Ketika apa? Mati kok gelundung no. Ya itu. Ya. Sehingga ketika itu apa? Muhammadiyah perlu untuk mendefinisikan agama. Yang kedua, Muhammadiyah sudah mulai bergerak dalam kehidupan muamalah duniawiyah, Pak. Baik Ahmad Dahlan sebagai tokoh man of actionnya Muhammadiyah atau menggagas teologi yang disebut liberation, theology of liberation, Pak. Teologi pembebasan. Yang sejak awal sudah fokus pada apa? Schooling, mengurus pendidikan. Yang kedua healing, mendirikan PKO. Yang ketiga feeding, mengurus panti asuhan. Apa panti asuhan ini bid'ah atau enggak? Padahal Nabi jelas gak pernah mendirikan panti asuhan. Muhammadiyah mendirikan sekolah dan juga universitas, Pak.
sekolah SD atau MI yang digagas Bayi Ahmad Dahlan itu tidak pernah ada di zaman Nabi, Pak. Ada atau enggak, Pak? Nabi mendirikan MI, Madrasah Ibtidaiyah. Enggak ada, Pak. Semua sahabat belajar di Masjid Nabawi. Kemudian juga PKO, mustaswa atau rumah sakit. Di masa Nabi juga kalau tabib dokter ada, Pak. Tapi kan belum ada mustaswa. Nah, Muhammadiyah bergerak dalam bidang sosial ini, Pak. Itu juga ada tantangan, Pak. Ini Muhammadiyah dulu sing apik ngurusi masjid, ngurusi ibadah, kok saiki ngurusi sosial. Apa ki gak bid'ah? Ini kan uang kok tidak digunakan untuk masjid, tapi digunakan untuk apa tadi? Dengan mau urunan sekolah juga. Apa itu gak bid'ah? Sehingga Muhammadiyah ketika itu penting untuk mendefinisikan dua persoalan, Pak. Yaitu mahuddin, apa yang disebut agama. Yang kedua mahiyat dunia, apa yang disebut keduniaan. Sehingga lahirlah rumusan yang ada di kitab 5 masalah, Pak. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan mahuddin, apa itu agama, maka dalam definisi Muhammadiyah, agama itu ma'anzalahullahu fil Quran. Agama itu apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-shahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah shahihah. Kata sunnah shahihah ini di tahun 80-an, Pak, terjadi perdebatan antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih Pusat. Kalau Tarjih Jawa Barat, sunnah shahihah ini maksudnya Muhammadiyah hanya pakai hadis sahih. Padahal Muhammadiyah menerima hadis hasan. Yang diperdebatkan di situ Majelis Tarjih Jawa Barat menyoal takbir zawaid, takbir tambahan dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ada takbir tambahan 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Bagi Majelis Jawa Barat, Pak, itu hadisnya nggak ada yang sahih, dhaif, meskipun jumlahnya banyak, kan cuma naik menjadi Hasan. Rumusan agama kita bilang sumber agama itu Quran dan Sunnah Shahihah. Berarti Muhammadiyah nggak boleh pakai hadis Hasan. Sehingga Majelis Tarjih Jawa Barat ngotot, Pak. Ya kalau gitu kita sholat Id tidak pakai takbir zawaid. Itu katanya sampai sekarang masih ada, Pak. Sehingga jenengan mungkin yang merasakan, Pak, atau melihat tuh ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha kok nggak pakai takbir zawaid. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Kalau jenengan praktekkan di sini, Pak, pasti jamaah pada germeng, Pak. Germeng atau mutung wireng, Pak. Padahal takbir zawaid itu statusnya sunnah, tapi sudah terlanjur menjadi politik identitas. Apa sholat Id? Meskipun sunnah nggak ada yang berani ninggalin, Pak. Kemudian pasti akan komplain, oh ini seumur hidup saya sholat Id dengan rasa sholat duha. Kan sama, Pak. Sholat Id kalau tanpa takbir zawaid dengan sholat duha, kan sama, Pak? Ya. Cumanya nanti ada khutbahnya saja. Nah, ketika itu Majelis Tarjih penting untuk mengklarifikasi, Pak. Maksudnya sunnah shahihah ini makbulah, sunnah yang bisa diterima, itu mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Sehingga Muhammadiyah hadis hasan diterima, sehingga fatwa tarjih kita, putusan tarjih kita, sholat Id itu tetap ada takbir zawaid. Jadi jenengan tetap lakukan, Pak, itu sudah betul ya. Nggak usah jenengan habis ngaji tarjih sholat Id ke depan nggak pakai takbir zawaid. Kenapa? Hadisnya nggak sahih, hadisnya hasan gitu. Nanti jamaah malah buyar pisan, Pak. Ki Muhammadiyah kok semakin aneh-aneh ya. Nah itu loh, Pak. Nah sehingga Muhammadiyah tetap menggunakan hadis hasan. Sehingga tahun 2000 di Munas Tarjih ke-25, Pak, di Jakarta, masuk sunnah shahihah itu makbulah, yang bisa diterima, sehingga mencakup hadis sahih dan hasan.
Tapi kalau hadis dhaif, Pak, itu tidak bisa dipakai untuk hujah dalam beragama. Ini jenengan catat ya. Untuk fadhailul a'mal, menerangkan amalan-amalan yang utama, Pak, boleh nggak hadis dhaif di Muhammadiyah? Boleh atau enggak, Pak? Boleh atau enggak, Pak? Jawabannya tidak boleh. Di Muhammadiyah meskipun hadis dhaif untuk fadhailul a'mal tidak boleh. Kenapa? Karena definisi agama kita, Pak, agama itu sumbernya Quran, yang kedua sunnah sahihah ay maqbulah. Berarti kalau enggak sahih ya hasan li ghairi, itu kriteria terendah. Setelah itu dhaif, tidak boleh. Apalagi mau tuh. Lah sekarang, Pak, langsung kita aplikasi ya. Sekarang kita di bulan apa, Pak? Rajab. Amalan-amalan Rajabiah itu yang jenengan ketahui apa, Pak? Poso dino kayak kiam ini sama ini. Oh, itu poso. Tapi sebelumnya apa, Pak? Selain puasa Pak, nanti kita bahas. Selain puasa apa amalan Rajab? Napa, Bu? Bu, jenengan amalan sasi Rajab napa, Bu? Puasa Senin Kamis sami napa, Bu? Ayamul bid. Kok iki kate ajaran Muhammadiyah, Bu, jawabane jenengan. Nah itu, ada sholat raghaib. Sholat raghaib itu apa? Raghaib itu keinginan-keinginan, Pak atau Bu. Jadi kalau jenengan punya karot itu melakukan sholat raghaib. Nanti jenengan doa dalam keadaan sujud, dalam hadisnya apa? Fa inna tubdo, dijamin dikabulkan. Mau apa, Pak? Keinginan jenengan? Wayo. Nah, itu yang muncul pertama kali ya. Nah, jenengan mau wayo, Pak? Nanti ijazahnya apa, Pak? Sholat raghaib. Sholatnya berapa rakaat, Pak? Jenengan pengen wayo rungokno nggih. Sholat raghaib, Pak, rungokno tenanan. Rungokno. Ki ijazah, Pak, Kiai Muhammadiyah ngasih ijazah ya iki tok. Gak lek Kiai Muhammadiyah sing ngekek ijazah. Salat raghaib itu 12 rakaat. 12 apa? Rakaat. Dilakukan rakaatain, 2 rakaat salam, 2 rakaat apa? Salam. Itu salat raghaib. Jadi 12 rakaat, Pak. Dan jenengan baca fikuli rakaatin bi Fatihatil Kitabi maratan. Setiap rakaat jenengan baca Al-Fatihah sekali. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar salah marat 3 kali. Kemudian wa qul huwallahu ahad 12 maratan 12 kali. Berarti setiap rakaatnya jenengan baca Al-Fatihah sebagaimana sholat pada umumnya, karena setiap sholat pasti ada bacaan Al-Fatihahnya. Sekali saja, Pak. Tapi suratnya 2. Pertama inna anzalnahu fi lailatul qadar berapa? 3 kali. Kulhu 12 kali. Bisa, Pak? Setiap rakaat itu? Bisa, Pak. Tapi 12 rakaat ya, Pak? Bisa. Tapi belum selesai, Pak. Sampai wayah kuwi. Sampai wayah rungok tenanan. Sehingga pingin wayah gak usah dirungok. Oh, iki opo iki gak jelas ngomongnya. Kata hadisnya, fa idza faragha min sholati shalla alayya. Kata hadisnya, karena ini dikutip oleh kitab Ihya Ulumuddin. Yang mengutip Imam siapa, Pak? Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali. Gelarnya apa, Pak? Hujjatul Islam. Sak pinter-pintere wong Islam. Itu Imam Ghazali. Apa? Salat ini disebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Kalau jenengan selesai sholat, baca sholawat kepada Nabi sab'i namaratan 70 kali. Catat dhisik, Pak, ya. Sing pewayo mau. Kok nak kelalen juga mati, Pak. Jadi nek gak mati aja salahno aku. Mungkin jenengan gak nyatet lali ya di. Iki ijazah maklumat jamaah. Sab'ina maratan. Bagaimana redaksi sholawatnya? Allahumma sholli ala nabiyil ummi wa ala alih. Itu redaksi apa?
Salawatnya Allahumma sholli ala nabiyil ummi wa ala ali, itu jenengan baca sab'ina maratan 70 kali. Setelah jenengan baca sholawat, jenengan sujud lagi atau sujud setelah apa? Sholat. Di sujudnya jenengan baca doanya sebagaimana doa sujud biasa. Subuhun kudus Rabbul malaikati wa ruh. Itu boleh Pak dibaca di sholat biasa, baik untuk rukuk maupun sujud. Di sholat raghaib baca itu Pak, Subuhun kudus Rabbul malaikati wa ruh. Berapa Bu? Sab'ina maratan, 70 kali. Sholawat 70 kali, doa sujud 70 kali. Terus ini kan apa? Yarfa' ra'sahu, mengangkat kepalanya atau duduk di antara dua sujud. Yang jenengan baca Pak. Nah ini jenengan kudu ngapalno Pak. Seradia doa ini seradi bedo. Apa? Rabbi firli warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal aliyul a'zam. Catet Pak, nek dicatet nek mati salah nawae dhewe ora apal kok kon mandi. Domen akhirnya Pak. Nek apal ya ora sida wae yo. Atau misalnya apa ngotot melakukan sholat karena doanya nggak betul, ya nggak mandi betulan gitu. Doa di antara dua sujudnya tadi Rabbi fir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal aliyul a'zam. Jenengan baca sab'ina maratan 70 kali. Terus jenengan sujud lagi yang kedua, membaca subuhun kudus Rabbul malaikati wa ruh sab'ina maratan 70 kali. Terus jenengan nyuwun di dalam keadaan apa? Sujud. Nah mau nyuwun apa Pak Wayoh? Ini mbok nome rondo atau cek perawan? Ternyata milih rondo, wis duwe anak, anaknya wis siap nih nikah. Itu juga dikabulkan. Terus apa? Fa inna tuddo, maka apa? Bakal dikabulkan. Tapi sholat ini Pak, bagaimana pandangan para ulama? Meskipun tokoh mazhab Syafi'i yaitu Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, oleh Imam Nawawi Pak, hadisnya itu dikritik habis-habisan. Sholat raghaib itu bid'ah, hadisnya itu maudhu' batil, hadisnya palsu terus batil misalnya. Dan pendapatnya Imam Nawawi ini dikokohkan oleh pengarang kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini umum dibaca di masyarakat Pak. Untuk mengukur kualitas seorang kiai itu ukurannya Fathul Mu'in. Kalau kiai kon maca Fathul Mu'in, kon ngorek Fathul Mu'in cek bulet wae. Gak ngerti ini mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il cek bulet wae. Ya kiai tenanan atau kiai dolanan ya. Nah, itu ukurannya apa? Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Maliban, seorang ulama dari India, dari Maliban itu India Pak, Selatan. Tapi beliau berguru di Mekah, belajar ke Ibnu Hajar Al-Haytami. Enggak bukan sekolah nih Pak, Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Fathul Wahhab. Terus Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu baru muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Makanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Pak, pengarang kitab Fathul Wahhab, itu kalau belajar itu ndredeg Pak. Kalau ngajar itu ndredeg Pak. Kenapa? Dia bilang dudiktu bainal hajarain. Aku ki digebek di antara dua hajar. Maksudnya apa? Muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nak pesinau Pak. Dulu kan orang belajar kan talaki Pak. Murid juga harus baca di depan guru. Itu meruntus deh. Kenapa? Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani itu orang yang sangat alim dalam bidang hadis. Wes tandake ngulang Pak. Biasanya kalau jenengan ngulang itu wis nyantai Pak. Murid dibidui sithik-sithik juga ngarah roh. Tapi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu tetap meruntus Pak. Kenapa? Karena muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, Zakaria Al-Ansari tadi.
Muridnya juga kritis, ilmunya luar biasa. Jadi guru meleset seetek langsung dikritik, Pak. Kalau saya di sini agak nyantai, Pak. Mungkin saya meleset juga ada yang kritik gitu. Itu betapa hebatnya ulama kita, Pak, dulu. Ya, kembali ke tadi ya. Pengarang kitab Fathul Mu'in itu muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak. Pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Kitab ini cukup terkenal dalam madzhab apa? Syafi'i. Di dalam Fathul Mu'in, ketika beliau menjelaskan sholat rogoib, Pak, nanti jenengan cek di bab sebelum sholat jamaah di kitab apa, Pak? Fathul Mu'in pun gak ada, Pak ya? Nek dereng wis tuku ya. Ndak tuku kok gong iso maca, ya guru ning aku nah. Pian, Pak, pian. Di sana dikatakan amma sholatul ma'rufatu anapun as-sholatu dari sholat al-ma'rufatu kang den weruhi atau yang terkenal lailatul ghaib ing dalem malam ghaib fabit atun mongko iku bid'ah qabihatun sing keji. Berarti dikatakan apa? Bid'ah. Kenapa? Wa ahaditsuha maudhu'ah, karena hadis-hadis yang bicara sholat ghaib itu meskipun disebutkan oleh Imam Ghazali. Bahkan pengarang kitab Fathul Mu'in itu, Pak, menulis kitab yang lain namanya Irsyadul Ibad. Ini kitab yang cukup terkenal, Pak. Biasanya ngaji-ngaji di radio itu juga ada Irsyadul Ibad. Di sana dikatakan, sama si apal, Pak, takbir atau redaksinya. Wa minal bid'il madmumati, di antara bid'ah yang tercela. Karena dalam madzhab Syafi'i itu ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah apa, Pak? Hasanah. Kalau hasanah dapat pahala, Pak. Tapi yang jadi masalah madmumah, bid'ah yang tercela atau bid'ah sayyi'ah. Maka dikatakan wa minal bid'ai al madmumati allati ya'tham fa'iluha, yang pelakunya berdosa. Di pelaku dosa, pelaku bid'ah yang bid'ah ini, Pak, tidak dapat pahala tapi berdosa. Dan dipertegas lagi wa yajibu, dan wajib ala wulatil amri, atas orang-orang yang punya otoritas atau kekuasaan. Apa? Man ufa'iliha, mencegah pelaku bid'ah tadi. Yang disebutkan bid'ahnya yang pertama apa? Sholat lailatul ghaib, sholat malam ghaib, itu ya. Jadi kesimpulannya menurut pengarang kitab Fathul Mu'in, tapi di kitabnya Irsyadul Ibad, Pak, kalau kita tahu orang melakukan sholat ghaib, Pak, itu boleh dilarang. Kalau di Masjid Muhammadiyah berarti kokam boleh apa, Pak? Membubarkan guyon, Pak, guyon. Tapi yang menjadi masalah, Pak, sholat ghaib itu waktunya kapan? Awalu Khamis min Rajab, atau malam Kamis yang pertama, malamnya malam Jumat daripada bulan Rajab. Nah, sekarang kita tanggal berapa, Pak? Malam Jumat yang pertama daripada bulan Rajab. Wis lewat atau enggak, Pak? Ya sudah. Sehingga kesimpulannya jenengan enggak jadi. Wah, yo. Waktunya sudah lewat. Tenang, Bu, Bapak wis gak iso wayo, wis gak iso melakukan sholat ghaib. Kemudian yang kedua, di antara amalan-amalan Rajabiyah itu ada puasa tadi. Siapa yang melakukan puasa ini dapat ini. Salah satunya hadis riwayat At-Tabrani dari Sa'id ibn Rasyid. Rasulullah dikatakan bersabda, man shoma yauman min Rajab, barang siapa yang berpuasa satu hari daripada bulan Rajab, faka'an nama shoma sanatan, seakan-akan dia puasa satu tahun. Jenengan puasa satu hari di bulan Rajab, nilainya sama dengan puasa satu tahun. Penak atau enggak, Pak? Penak bulan Rajab tadi. Melakukan sholat ghaib bisa wayo. Puasa satu hari sama dengan satu tahun. Tapi kalau jenengan lihat, Pak, jenengan melakukan puasa Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal, itu dalam hadisnya dikatakan berapa, Pak, nilainya? Hadis Imam Muslim ya. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan, siapa yang melakukan puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, terus diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Katanya, Pak, kana kasiyami dahli, orang itu kayak puasa 1 tahun. Nah, kok bisa, Pak, cara menghitungnya, Pak? Sing jenengan seneng nek gak mau beramal kecuali ada hitung-hitungan matematika, Pak. Tak duduk rumusnya ya.
Ramadan itu berapa hari? 30. Kemudian Syawal 6 hari. Di Islam ada kaidah wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Setiap kebaikan pasti dilipat gandakan 10. Berarti kalau Ramadan 30, ya 30 kali 10 berarti 300. 6 hari daripada bulan Syawal, 6 kali 10 berarti 60. 360 sama dengan 1 tahun. Itu jenengan cek ngitung pahala puasanya 36 hari karena 1 bulan Ramadan dan 6 hari bulan Syawal. Tapi kalau jenengan puasa Rajab, Pak, 1 hari sama dengan 1 tahun, sama dengan tadi jenengan puasa Ramadan plus 6 hari bulan Syawal. Penak enggak, Pak? Penak. Tapi ciri hadis dhaif atau maudhu', Pak, kalau menggambarkan amal itu menggebu-gebu. Jenengan mengamalkan sesuatu ganjarannya langsung gede itu. Itu ciri hadis dhaif dan bahkan maudhu'. Hadis ini ternyata juga maudhu', Pak. Artinya hadis semacam ini tidak boleh diamalkan di Muhammadiyah. Dan kalau jenengan ingin menghidupkan puasa atau bulan Rajab, Pak, karena bulan Rajab itu yang jelas termasuk Asyhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa, Pak? Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah berapa? 12 bulan. Kapan? Fi kitabillah, ketika Allah sudah menetapkan keputusannya. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, kata Allah, dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Artinya 1 tahun ada 12, yang 4 itu haram, yang 8 berarti bulan biasa. Di hadis muttafaqun alaih, Pak, dari sahabat Abi Bakrah, Rasulullah bersabda, "Thalathun mutawaliyat." Bulan haram itu 3 yang berurutan. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, terus Rajab. Rajab ini yang fardun atau yang nyele, Pak, atau yang mencela diri, Pak. Filosofinya gini, Pak, bulan haram itu apa? Bangsa Jahiliyah mengagung-agungkan bulan haram, termasuk ada sembelian yaitu apa? Atirah. Dan diharamkan berperang gitu. Karena dalam kitabnya dikatakan apa? Innal araba kanat tuharimu fiha al-qital. Sesungguhnya bangsa Arab ketika itu apa? Mengharamkan berperang. Kemudian, Pak, filosofinya apa? Kalau Dzulqa'dah itu kan orang persiapan apa, Pak? Haji. Dzulhijjah, manasik haji itu kan dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian Muharram itu orang pulang dari Baitullah atau Mekah. Jadi 1 bulan untuk persiapan haji nggak boleh perang, apalagi haji terus dengan perang. Kemudian waktu pulang, Pak, menemui istri, terus ternyata ada perang, terus meninggalkan, nggak jadi pulang, Pak. Oleh sebab itu Islam tetap mengakui apa? Bulan haram, tidak boleh berperang. Yang Rajab ini kenapa kok nyelai, Pak? Rajab itu bulan keberapa? Ke-7. Karena Ramadan itu 9, Sya'ban atau orang Jawa menyebut apa, Pak? Ruwah. Terus Rajab ini ke-7. Kenapa nyelai, Pak? Supaya jenengan ingat Baitullah. Wis suwe ninggalno Baitullah, saiki candake piye iso balik teng Baitullah. Tapi nak saiki yo ndak abot, Pak. Jenengan mikir, oh saiki aku pengen kaji. Apa, Pak? Nunggune suwe biayane malah web double ya. Oke. Itu contoh hadis dhaif yang berkaitan dengan apa? Amaliyah Rajab. Artinya tidak boleh diamalkan di Muhammadiyah. Tapi kalau jenengan ingin puasa, ya cari puasa yang ada anjuran sunnahnya. Misalnya apa? Puasa Daud, mumpung bulan Rajab. Senin Kemis boleh. Kemudian apa? Ayyamul Bid 13, 14, 15 boleh. Itu kenapa kok hadis semacam ini tidak boleh, Pak? Karena bertentangan dengan wawasan kekajian apa? Paham agama. Ketika Muhammadiyah bicara agama itu sumbernya harus Quran dan sunnah makbulah atau sahihah. Artinya hadis dhaif tidak boleh. Kemudian, Pak,
Ini kalau konteksnya apa? Agama. Nah, bagaimana kalau konteksnya keduniaan atau muamalah duniawiyah ya? Muamalah duniawiyah itu semua perkara yang bukan menjadi tugas para nabi, urusan keduniaan, Pak. Sebagaimana sabda Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau masalah agama dasarnya sunnah shahihah. Kalau muamalah duniawiyah, Pak, hukum asalnya boleh. Ini perlu untuk dipikirkan oleh Muhammadiyah ketika itu. Sehingga Muhammadiyah, Pak, sudah bisa memetakan ini umur diniyah perkara agama yang harus Quran hadis. Ada yang muamalah duniawiyah yang tidak perlu Quran hadis dan hukum asalnya apa, Pak? Boleh. Karena Muhammadiyah juga ingin maju dalam urusan keduniaan. Sehingga bikin sekolah itu bukan bid'ah, Pak. Karena apa? Perkara keduniaan. Bid'ah itu hanya dalam masalah agama. Bikin panti asuhan meskipun di zaman Nabi nggak ada, bukan bid'ah, justru bid'ah wajib. Dengan bikin bid'ah itu bikin apa? Sekolah itu wajib. Tapi dalam artian kalau di Muhammadiyah bid'ah itu hanya dalam konteks keagamaan. Tapi kalau muamalah duniawiyah itu malah wajib bikin bid'ah. Itu yang dimaksud wawasan keagamaan. Oke. Saya baru satu wawasan kok 1 jam, Pak Ustaz. Oke. Saya lanjutkan yang kedua, mungkin 2 saja, Pak. Wawasan ketarjian yang kedua itu wawasan tajdid. Tajdid itu apa? Pembaruan. Istilah tajdid itu, Pak, memang disebutkan dalam hadis Nabi ya. Innallaha ba'atsa fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddid amra diniha. Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap 100 tahun tokoh yang akan melakukan pembaruan dalam masalah agama. Tajdid ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang baru yang tidak ada kaitannya dengan agama, Pak. Artinya tajdid ini dibawa tokoh ini mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam, yaitu mengajak umat Islam supaya kembali pada Quran dan Sunnah. Misalnya di masa Islam, Pak, dulu di masa Nabi itu orang itu dalam beragama itu mudah, Pak, karena wahyu turun yaitu Al-Quran, kemudian Nabi sebagai apa? Mufassir Quran atau mubayyin Quran. Segala permasalahan diselesaikan dengan wahyu. Di masa sahabat, masa tabi'in juga masih dekat dengan masa wahyu. Kemudian muncul imam-imam madhab. Ada madhab yang terkenal 4 itu, Pak. Hanafiyah, kemudian apa? Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Dan setelah pasca imam madhab ini muncullah kitab-kitab, Pak. Ada kitab matan, ada syarah, ada hasyiah, ada taklid gitu. Artinya orang sudah spirit untuk kembali kepada Quran itu mulai menurun, Pak. Karena dianggap segala persoalan sudah ada apa? Sudah ada jawabannya di kitab-kitab kuning. Sehingga muncul ketika taklid sudah tadi, Pak, sudah masuk di dunia Islam, semangat ijtihad sudah tidak ada, maka ketika itulah muncul tokoh-tokoh pembaru. Di Arab Saudi ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian di Mesir ada 3 serangga itu, Pak. Siapa? Syekh Jamaluddin Al-Afwani, Syekh Muhammad Abdul, Syekh Rashid Ridho. Dan pemikiran-pemikiran pembaru Islam ini, Pak, dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sebenarnya backgroundnya juga sama dengan ulama di Indonesia, Pak. Karena juga satu guru dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Dulu pernah belajar ke Mbah Soleh Deret As-Samaroni atau Semarang. Seorang ulama, Pak. Ulama Nusantara, tapi kalau menulis selalu pakai bahasa Pegon. Siapa? Mbah Soleh Deret Samaroni. Menulis buku namanya Al-Majmu'ah As-Syarifah, Al-Kafiyah As-Syarifah, Pak. Lil Awam. Itu buku fikih bahasa Jawa, Pak. Justru mengkritik tahlilan pasca kematian, Pak. Mbah Soleh apa? Darat. Karena memang semua kitab fikih Syafi'iyah pasti bilang
kalau orang-orang kumpul makan-makan pasca kematian itu pasti disebut bid'ah mungkaroh. Jangan baca di kitab fikih Syafi'iyah apapun Pak. Di Al-Iqna yang ditulis oleh Khatib Syrbini sama, I'anatul Thalibin sama. Hanya saja yang pengikut Syafi'iyah di Indonesia itu pasti ditakwil Pak. Ditakwil itu dicocok-cocokkan. Tapi kita mereka kalau mau jujur sama dengan Mbah Soleh Darat. Makanya katanya Mbah Soleh sing langitan itu situ loh. Mbah Fakih itu katanya juga sama ya. Enggak membolehkan pasca kematian. Kenapa? Karena dia paham kita pikir Syafi'iyah, nanti jenengan cek saja loh. Itu pasti sama ya. Tidak membolehkan apa? Kumpul-kumpul pasca kematian. Nah, itu gurunya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Dan ketika itu sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Katanya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu umurnya 16, kemudian Mbah Hasyim 14, berarti terpaut 2 tahun katanya itu. Dan ternyata muridnya itu semuanya jadi tokoh nasional. Mbah Yai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, kemudian sama Ki Ajeng Raden Kartini itu tokoh emansipasi wanita. Ini muridnya Mbah Yai Soleh Darat. Dan ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan belajar ke Mekah Pak, berguru dengan seorang syekh yang berasal dari Minangkabau, Ahmad Khatib Minangkabau. Ini orang Indonesia mazhabnya Syafi'i tapi terbuka terhadap pemikiran-pemikiran pembaruan Pak. Termasuk biasa membaca majalah Al-Manar. Dan karena Mbah Yai Ahmad Dahlan berguru ke Ahmad Khatib Minangkabau itu, ketika pulang maka Mbah Yai Ahmad Dahlan itu berpikirnya sudah tidak kayak Mbah Hasyim Asy'ari Pak. Artinya terbuka dan mendirikan apa? Muhammadiyah. Nah, sehingga Muhammadiyah sejak awal itu meskipun dulu fikihnya ya Syafi'i Pak, kemudian akidahnya ya Asy'ariyah, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ya suka baca kitab Ihya Ulumuddin. Kalau nggak jenengan percaya, ada buku yang ditulis oleh murid Mbah Yai Ahmad Dahlan sendiri, yaitu Ki Haji Raden Hajid, namanya Pelajaran Ki Haji Ahmad Dahlan. Bukunya kecil gini Pak. Karena yang mendokumentasikan pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan Pak. Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan tidak menulis buku Pak, beda dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sering digambarkan apa? Man of action, orangnya aktif dalam segala kegiatan. Tapi dalam tulis menulis memang tidak sebanding dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dicatat oleh Ki Haji Raden Hajid Pak. Itu murid mudanya. Di antara yang dicatat Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ya di antara buku yang dibaca ya Ihya Ulumuddin. Tapi semangat untuk kembali pada Quran itu sudah muncul. Sehingga di rapat tahunan Muhammadiyah dulu dikatakan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu wasiatnya orang Muhammadiyah ya harus berpegang pada Quran dan hadis atau sunnah. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah melakukan apa? Pelurusan arah kiblat. Juga dikatakan di buku itu Mbah Yai Ahmad Dahlan mengkritik sholat qobliyah Jumat Pak. Itu sudah dikritik oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan menurut kesaksian Raden Hajid loh, gitu. Saksi hidup apa Mbah Yai Ahmad Dahlan atau muridnya. Kemudian adzan Jumat 2 kali, artinya mazhabnya Syafi'i tapi terbuka. Artinya menerima dalil yang dianggap apa? Kuat gitu. Kemudian setelah Mbah Yai Ahmad Dahlan meninggal 1925 Pak, Muhammadiyah itu sudah membolehkan khutbah dengan bahasa Bumi Putra dulu, bahasa daerah. Kalau jenengan baca kitab kuning Pak, di Fathul Mu'in, di Fathul Wahab, namanya khutbah Jumat itu harus antaku nabil lughah al-arabiyah. Syaratnya harus dengan bahasa Arab. Makanya sebagian masjid kan masih pakai bahasa Arab Pak, ya kan sekarang. Meskipun zamannya juga nggak paham Pak. Nah, kenapa kok demikian? Katanya litiba salaf wal khalaf. Dalilnya atau alasannya? Karena mengikuti generasi salaf dan khalaf. Memang betul Pak. Nabi itu semasa hidupnya selalu khutbah dengan bahasa Arab. Nabi itu tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia apalagi Jawa Pak. Saya yakin betul Pak ini.
Nah iya. Nah kan betul Pak. Kita yakin seyakinnya Nabi selalu khutbah dengan bahasa Arab, tidak pernah pakai bahasa Jawa apalagi bahasa Indonesia. Nah sehingga tadi khutbah itu dulu dengan bahasa Arab, tapi Muhammadiyah 1925 itu sudah membolehkan khutbah dengan bahasa bumi putra dan juga sholat id di lapangan. Dulu dalam mazhab Syafi'i itu apa? Sholat id itu kan yang paling mulia dalam mazhab Syafi'i apa? Di masjid. Kenapa? Karena masjid itu asraful makan, tempat yang paling baik. Sehingga sholat id di Indonesia itu ya selalu di masjid. Apalagi lapangan ini nak apa katanya apa Pak? Kayak teletone dengan wedhus macam-macam Pak. Apalagi di mazhab Syafi'i teletong sapi itu ya najis Pak. Teletong wedhus ya najis. Tapi lihat kalau jenengan petani nyekeli mazhab Syafi'i Pak. Ngomong sapi ini akeh, wedhusnya akeh, omahe teletong terus najis jenengan piye deh. Sehingga sebagian orang yang bermadzhab Syafi'i dalam konteks najis tentang apa Pak? Teletong atau apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu termasuk najis. Tapi kalau madzhab Hambali itu nggak apa-apa Pak. Kalau hewannya berarti telek pitik ya nggak najis. Teletong sapi nggak najis. Tapi kalau jenengan mau sholat juga sana nyekel telek pitik atau nyekel apa? Teletong atau jarak sholat terus teletong kan nggak semacam itu, maksudnya tidak dianggap najis gitu. Dan ternyata Muhammadiyah 1925 juga sudah melakukan sholat id di lapangan. Ketika itu Muhammadiyah apa? Kenapa kok demikian? Karena melihat di dalam hadis, nanti juga lihat di apa? Bulughul Maram. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah itu apa? Ketika ashabahu matorun, turun hujan lebat, Nabi pertama kali sholat di masjid. Artinya selain itu Nabi apa? Sholat di musola. Musola itu apa? Lapangan atau tanah lapang yang sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi Pak. Sekarang jadi pintu parkir sebelah selatan Masjid Madinah itu. Itu apa? Musola di zaman Nabi. Oke. Itu tahun 1925 Muhammadiyah Pak mengajak umat Islam supaya sholat di lapangan. Sholat di lapangan itu kan apa Pak? Ada syiarnya. Meskipun ketika itu Muhammadiyah Pak menghadapi perizinan yang ketat dari pemerintah Hindia Belanda. Artinya kalau kita bicara semangat nasionalisme Pak, Muhammadiyah ya berarti dengan sholat di lapangan itu menumbuhkan semangat nasionalisme. Karena pemerintah Hindia itu tidak boleh mengizinkan aktivitas yang apa Pak, mengundang massa gitu. Tapi Muhammadiyah sudah berani melakukan itu. Itu contoh tajdid yang ada di Muhammadiyah Pak. Sehingga tajdid itu menjadi spirit dan wawasan ketajian. Tajdid di dalam Muhammadiyah itu maknanya dua Pak. Saya jelaskan habis ini langsung selesai. Tajdid itu tadi maknanya apa? Pembaruan. Tapi tajdid di Muhammadiyah maknanya diartikan yang pertama purifikasi, pemurnian. Maksudnya apa? Muhammadiyah di dalam beribadah dan berakidah merujuk pada tuntunan Nabi. Berarti tajdid dalam masalah ibadah dan akidah itu selalu Quran dan Sunnah. Kita mulai dari ibadah dulu. Tajdid dalam bidang akidah itu dasarnya harus Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita berakidah tapi dasarnya nggak jelas. Sehingga Muhammadiyah sejak awal mengajarkan tentang ketauhidan dan memberantas penyakit akidah yang diistilahkan dengan apa Pak? TBCS. T-nya takhayul. Takhayul itu apa Pak? Hayalan, kesialan. Jenengan apa Pak? Naik mobil nabrak apa Pak? Kucing. Yang jenengan lakukan apa Pak? Mobilnya langsung berhenti, ambil kucing, nanti apa? Dikubur pakai mobil. Keyakinannya kenapa Pak? Apes. Nah, nanti biar tidak apes, biar apa? Mobilnya tidak nabrak orang.
Ternyata Pak, hari berikutnya sudah ditakdir oleh Gusti Allah. Ternyata mobilnya nyerempet orang betulan Pak. Ketika nyerempet yang dilakukan apa Pak? Lari, ngapain? Berhenti. Tapi kalau kucing berhenti, tapi kalau orang apa? Lari. Nah itu namanya takhayul Pak. Contoh orang desa itu kalau jenengan apa Pak kecebloan cecek ya, itu tanda apa Pak? Apes dina apa kecebloan cecek. Terus ini angka 13 Pak. Angka 13 itu angka apa Pak? Angka sial. Angka sial. Makanya hotel yang berbintang itu Pak kamarnya 12 langsung 14. Kursi pesawat ya 12 langsung 14. Kalau ada kursinya 13 pesawatnya jatuh. Tapi Muhammadiyah Pak, sing jenengan usulkan tadi jumlah ke PDM tadi Pak, berapa Pak? 13. Nah, kon jenengan golek sial loh Pak. Kalau Solo kandani PDM kon nambah 14 atau kon ngurangi siji 12 aja leh 13. Usulkan ke PDM ya. 13 ganjil loh Pak. 13 sial ya Pak. Kita mau memilih pemimpin, masa pemimpin kita mau memimpin kita dengan kesialan Pak? Nah, gaji 13 jenengan senengan Pak. Itu bid'ah Pak. Bulan itu 12 kok jenengan tambahi 1. Tapi jenengan mesti ngerti, gak enak bulan 13 mergo iki enak Pak, meneng wae. Padahal sial jare. Ya intinya angka 13. Kenapa kok struktural Muhammadiyah itu 13 Pak? Karena ini sebagai bentuk perlawanan mitos kesialan angka 13. Kalau angka 13 itu betul sial Pak. Ya Muhammadiyah sejak dulu ya sudah sial terus. Tadi PCM melaporkan tadi berapa Pak? Tanahnya berapa tadi? Berapa bidang tadi? 20 itu semakin naik gitu. Kalau sial yo ya ambles. Itu contohnya ya. Itu TBS tahayul bid'ahnya menambah-nambah sesuatu dalam agama. Kemudian khurafat Pak. Khurafat itu mitos atau keyakinan yang tidak berdasar atau sekedar dongeng. Bagi masyarakat Laut Selatan ada mitos apa? Nyi Roro Kidul. Maka untuk menjaga Nyi Roro Kidul biar nggak ngamuk Pak, dilakukan sesajen apa larung laut. Larung laut itu apa? Hasil bumi dikumpulin sama kepala apa? Kerbau itu dialirkan ke laut. Itu yang sudah dibahas di tuntunan seni dan budaya Pak di HPT jilid 3. Muhammadiyah itu sebenarnya tidak anti seni dan budaya. Budaya itu banyak yang baik. Dan seni itu bagian dari hidup. Tanpa seni hidup ini nggak ada maknanya Pak. Hidup kok sepi Pak ya. Masuk kayak enek nyanyian kayak enek Pak ya sewopi mampeng lah. Muhammadiyah sebenarnya apa? Tidak anti seni dan budaya, tapi ketika ada seni atau budaya yang kontradiksi dengan nilai ketauhidan itu yang tidak diperbolehkan. Di antaranya larung laut. Karena larung laut itu kan ngalap berkah dan tolak lah. Maksudnya apa? Percaya kekuatan Nyi Roro Kidul itu nggak ada. Itu contoh khurafat. Kemudian syirik ya. Syirik itu jelas di HPT kita jelas. Dalam bab ziarah kubur Muhammadiyah sudah 1936 itu menulis kitabul janazah dan ada bab ziarah kubur. Meskipun selama ini Muhammadiyah dituduh sebagai kelompok anti ziarah kubur. Karena jenengan nggak pernah ziarah kubur Pak, ke Wali Songo juga tahu gitu. PCM tidak pernah punya agenda ziarah Wali Songo. Sehingga kita tertuduh apa? Kelompok anti ziarah kubur. Ziarah kubur itu boleh di Muhammadiyah. Makanya putusan kita Bapak, zuru al-kubur. Ziarahlah kamu ke kuburan. Fungsinya apa? Lidzkurul akhirah, supaya kamu ingat akhirat. Tapi Muhammadiyah mewanti-wanti ketika jenengan ziarah kubur, di sana dikatakan apa? Wala tafa'alulan ojo agawi sapa sira indaha ing dalam ziarah kubur mau malam ya'dzan bila wa rasul, apa yang tidak diizini oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Kadoa ikumul mayit, seperti kamu meminta kepada mayit. Itu nggak boleh Pak. Jenengan apa Pak? Dodolan kok wis seret Pak ya.
Pewayuh yo angel ya golek SK kok istri. Gak turun-turun ya. Akhirnya apa Pak? Jaluk nang kuburan. Jaluk ning pundi Pak? Sepur pundi yo. Mbah putumu ki lho pewayuh kok SK-ne gak turun. Turun nih. Jenengan gampang kok. Lah itu enggak boleh. Atau tawasul kepada Allah melalui orang meninggal itu juga tidak boleh. Termasuk tawasul kepada Nabi karena Nabi sudah meninggal. Kenapa Pak? Dalam hadisnya ketika terjadi kemarau, bahasa Arabnya qohtun Pak, di masa Umar ibn Khattab. Yang dilakukan Umar bin Khattab apa? Kalau terjadi kemarau, ada sholat apa? Istisqa. Yang dilakukan sholat istisqa. Tapi ketika itu para sahabat tawasulnya kepada Al-Abbas. Abbas itu pamannya Nabi yang masih hidup. Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu binabiyika. Ya Allah, sesungguhnya dulu masih Nabi hidup itu kita bertawasul kepada Nabi engkau. Kemudian wal'an natawassalu bi ammi nabiyina Al-Abbas. Kemudian kita sekarang apa? Tawasul kepada paman Nabi engkau yaitu Abbas fataskina. Kemudian engkau apa? Turunkan hujan. Fayusqaun, maka ketika itu turun hujan. Kalau misalnya tawasul kepada orang meninggal itu boleh Pak. Ngapain Umar bin Khattab apa? Salat istisqa dan tawasulnya kepada Ibnu Abbas. Maksudnya tawasul ini minta doa Ibnu Abbas supaya Ibnu Abbas juga apa? Berdoa kepada Allah supaya hujannya turun. Kalau pingin jalan shortcut kan langsung mendatangi kubur Nabi Pak. Langsung apa? Tawasul mintanya kepada Allah lewat Nabi. Itu tidak dilakukan. Menunjukkan tawasul kepada orang meninggal juga tidak boleh. Ini dalam masalah akidah Pak. Kemudian 5 menit lagi Pak. Oke. Masalah ibadah. Tajdid juga sama. Muhammadiyah berusaha dalam masalah ibadah mengikuti tuntunannya Nabi. Karena apa? Al-aslu fil ibadah apa Pak? Al-butlan atau at-tahrim hatta yadulla dalilu ala amriha atau ibahatiha. Hukum asal ibadah itu haram atau batil sampai ada dalil yang membolehkan. Misalnya di kitab sholat kita Pak, itu contohnya banyak Pak. Misalnya Muhammadiyah sudah tidak pakai usolli. Idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah. Sudah tidak talafut bin niat. Itu 19:29. Meskipun dalam mazhab Syafi'i talafut bin niat itu hukumnya sunnah. Contoh lain Pak, misalnya bacaan sholawat ketika kita sholat, di APT kita bilang apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa ada Sayyidina. Dan ketika Majelis Takjil menyebutkan apa dasarnya, kenapa kok Majelis Takjil 1929 menantang kebiasaan masyarakat kalau apa Pak? Sholawat di sholat, baca sholawat di dalam sholat itu ya pakai Sayyidina. Padahal kalau kita tidak pakai Sayyidina itu janggal Pak orang Jawa. Atau apa? Gemberan. Mau nyebut bos saja hormat gak? Masa nyebut Muhammad yang asraful khalqi, manusia yang paling mulia kok nggak pakai Sayyidina. Ternyata yang dikutip oleh Majelis Takjil wafil dan di dalam kitab kitabnya siapa Pak? Mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri. Artinya Majelis Takjil mengikuti pendapat An Ka'ab ibn Ujrah, dari Ka'ab ibn Ujrah, ani Nabi annahu kana yaqulu fi shalah. Dari Nabi bahwasanya Nabi itu membaca sholawat di dalam sholat apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada Sayyidina. Artinya Muhammadiyah ketika tidak bersolawat, tidak baca Sayyidina dalam sholat, mengikuti hadis Ka'ab ibn Ujrah dari Nabi. Yang kedua mengikuti Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Umnya tidak pernah mengajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga Pak, orang yang apa menjadikan sholawat atau Sayyidina itu sebagai politik identitas Pak. Kalau adzan pakai Sayyidina atau enggak? Wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan Rasulullah, kan nggak ada dalam adzan, kan nggak ada kan?
Artinya kan tidak bisa kita konsisten, Pak. Ada wilayah yang kita pakai Sayyidina, ada yang tidak. Kalau ibadah berarti di Muhammadiyah tidak. Tapi kalau muamalah duniawi ya Pak, kayak saya ceramah Sayyidina ya tidak masalah. Kita orang Jawa bilang apa, Kanjeng Nabi Muhammad, ya nggak apa-apa karena kontennya bukan ibadah gitu. Itu contoh tasdid dalam masalah ibadah. Tapi Muhammadiyah meskipun mencari amalan yang paling mendekati dalil yang kuat Pak, tapi tidak menafikan adanya tanawwu fil ibadah. Tanawwu fil ibadah bulan yang lalu kita kaji ya. Ada beberapa varian dalam ibadah ternyata dalilnya sama-sama apa? Masuk sunnah makbulah. Contohnya doa iftitah boleh Allahumma ba'id, boleh wajjahtu, boleh Allahu akbar kabira. Semua dalilnya apa? Sahih dan boleh dilakukan. Jenengan rukuk bisa subhana rabbiyal azim. Kemudian apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli boleh. Subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh juga boleh. Artinya ini berbeda, tapi karena masih masuk lingkup sunnah makbulah itu enggak apa-apa. Yang terakhir dalam konteks muamalah, tasdid itu maknanya apa? Dinamisasi. Artinya Muhammadiyah apa? Merespon perkembangan zaman ini dengan semangat kreatif dan inovatif. Contohnya apa? Dalam menetapkan bulan Ramadan Pak, ini setiap tahun terjadi apa? Perbedaan. Muhammadiyah dulu Pak, di kitab Siam ya, itu memang membolehkan ru'yatul hilal. Kitab Siam tahun berapa? Kita cek ya di akhir HPT. Kitab Siam itu 1939 Pak, 1939. Itu dulu masih membolehkan ru'yatul hilal. Ada 4 cara Pak dalam menentukan bulan Ramadan ya. Idza syahidta syahrul Ramadan. Kalau engkau menyaksikan bulan Ramadan, cara yang pertama biru'yatil hilal, dengan ru'yah hilal. Yang kedua syahadati adlin, ada persaksian orang yang adil. Ketika mau disumpahkan seorang hakim kan boleh mengumumkan besok puasa. Istiqmal Sya'ban 30 yauman. Karena bulan di kalender Komariah itu Pak, kalau enggak 29 ya 30. Berarti kalau apa malam 29 kok hilal belum kelihatan, berarti diistiqmalkan menjadi 30. Au bil hisab. Ini mohon maaf Pak, ini dengan catat ya, ada Kiai MM itu siapa Pak? PWNO Marzuki Mustamar. Au bil hisab, ini sudah saya cek Pak, HPT itu saya punya cetakan tahun berapapun Pak, termasuk cetakan pertama dan kedua. Au bil hisab itu ada, jenengan di situ jenengan cek ya, halaman 170 sama Kiai MM itu dibilang ada saksinya ya, suruh baca kayak gini. Au bil hisab, saksinya mboten enten au bil hisab, padahal jenengan yo tahu kalau ada. Itu sudah manipulasi data Pak. Itu gak ilmiah itu. Oh saksinya saya bilang gak ada tuh Pak. Karena jenengan takut sama saya, meskipun ada jenengan pasti bilang tidak ada. Artinya au bil hisab itu sejak 1939 ada di Muhammadiyah. Kemudian perkembangan takjil kita apa? Sudah beralih dari ru'yah ke hisab gitu. Kenapa? Dalam pandangan Muhammadiyah yang ibadah itu puasanya. Kalau waktu puasa tidak boleh diutak-atik Pak. Misalnya penelitian sekarang, riset sekarang, puasa itu menyebabkan etos kerja menurun Pak. Mergo apa Pak? Kalau puasa wis bawane turu wae. Pengen sawah yo awang-awangan, pengen ngantor yo sawang-awangan. Sing enak apa? Turu. Berarti apa? Puasa ibadah yang mengurangi etos kerja. Maka harus kita lakukan kajian ulang. Waktu puasa ditinjau kembali. Sehingga apa Pak? Waktu puasa disimpulkan mulai puasa apa? Pada saat apa Pak? Terbenamnya matahari. Bukannya apa Pak? Terbitnya fajar. Sehingga jenengan bisa tidur sambil puasa. Tapi itu bid'ah. Dan juga apa? Sesat, karena Al-Quran kan mati musyama
ilal lail atau kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu nas Al-Qur'an kok jenengan otak atik. Tapi kalau penentuan bulan itu muamalah duniawiyah, Pak, bisa berkembang sesuai dengan konteks zaman. Sehingga Muhammadiyah tadi, karena ini muamalah duniawiyah, tajdidnya dinamisasi. Yang tidak boleh diotak-atik itu waktu puasa. Tapi cara menentukan bulan Qamariyah boleh dengan ru'yatul hilal dan boleh berpindah ke hisab. Oke, mungkin demikian kajian saya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ternyata 1,5 jam ya, Pak. Ya, monggo, Pak. Nggih, monggo. Mumet malah. Jamin malah mumet. Bapak Pengarah yang hormati, ada beberapa hal yang kami perlu mohonkan. Yang pertama terkait dengan ziarah kubur tadi. Menurut HBT, ziarah kubur itu yang jelas hukumnya permasalahan dunia. Ada konsep usul fikih. Ya, al-amru dan nahyu yufidul bahasa. Di perintah sesudah larangan ini hukumnya adalah mubah. Nabi pernah merintah kita ziarah kubur, tetapi kemudian perintah itu dicabut kembali, direvisi, kemudian membolehkan. Sehingga menurut kaidah usul fikih hukumnya adalah mubah. Nah, ini menurut HBT itu yang pasti ini gimana? Yang pertama, Pak. Yang kedua, sekarang ini ngetren di media sosial tentang moderasi agama. Rupanya ini sengaja dikondisikan oleh elit-elit dan dajjal ini. Fir'aun, Pak, Fir'aun. Moderasi agama. Padahal itu kalau dibilang itu merusak itu dari Islamofobia. Nah, pertanyaan saya, apakah moderasi agama ini selaras, serasi dan seimbang dengan jargon Muhammadiyah, yaitu organisasi wasatiyah dan Islam berkemajuan? Ini, Pak, ya, yang kedua. Yang ketiga terakhir. Ini, Pak, tanggal 2 Desember yang lalu ini ada SMS, ada WA nyasar di HP saya. Ini isinya begini: PJ Gubernur DKI Pak Hari ini memberikan statement begini: semua masjid di DKI harus menyetor separuh 50% dari hasil kotak amal masjid untuk disetor ke rekening ormas. Saya tidak tahu apa yang dimaksud. Semula saya menanggapi bahwa itu barangkali hanya kebijaksanaan DKI Jakarta karena di Cianjur ada gempa bumi. Namun saya terkejut 3 hari berikutnya Menkumham, Menteri Hukum dan HAM, Mahfud MD itu menjelaskan tanggal 5, 3 hari berikutnya, bahwa semua masjid nanti agar menyetorkan dana 50% ke kas negara. Negara bisa melarat wis oleh mobil kok meles dari masjid ini. Nah, ini, Pak, barangkali nanti Bapak rapat dengan PDM, rapat terpadu dengan PDM, mohon ini masukan dari bawah, ya, button up, ya, dari bawah masukan supaya nanti PDM, BWM
bila perlu PP Nusa membuat satu rambu-rambu, membuat satu pagar yang memagari. Ya. Sebab ini kalau sudah dibicarakan Menko, ini nanti efeknya sekiranya pasti sampai masjid-masjid di desa, juga termasuk masjid yang dikelola Muhammadiyah. Kalau itu yang terjadi, demi Allah, saya yang setiap Jumat mengajukan Quran besarnya hanya saya dan Allah sendiri yang tahu, ya. Saya tidak ridho kalau itu digunakan kepada untuk tentang infrastruktur dan sebagainya. Oleh karena itu mohon nanti sampaikan pada rapat PDM buat rambu-rambu, buat aturan, buat pagar, buat payung hukum, sehingga Masjid Muhammadiyah tidak bersedia untuk menyetor 50% dari dana ini dengan alasan yang rasional, jangan dulu urokah. Ini Pak masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke ya, terima kasih pertanyaannya tadi ada 3 Pak. Saya jawab singkat-singkat saja. Yang pertama tentang hukum ziarah kubur. Di dalam HPT itu sebenarnya hukum ziarah kubur itu bagaimana? Kalau kita lihat Pak, ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Rasulullah. Nabi bilang apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu, kalau bahasa Arab kuntu itu menunjukkan waktu lama Pak. Kuntu ono sapa ingsun iku nahaitukum larang sapa ingsun kum ing sira kabeh an ziyaratil kubur saking ziarah kubur. Artinya Nabi itu pernah melarang ziarah kubur. Kenapa kok pernah dia larang Pak? Padahal ziarah kubur itu apa? Itu dzakirul akhirah, untuk mengingat kematian ya. Atau akhirat, atau litudzak fa inna tudzakirul mauta. Juga hadis yang semacam itu. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingat kematian. Padahal kan mengingat kematian. Dan manusia itu kalau dalam pandangan Islam itu dunia itu penting Pak, tapi jangan sampai kita apa di dunia ini seolah-olah apa tidak pernah habis, tidak ada masa yang apa lebih lama daripada kehidupan dunia. Artinya umat Islam itu tidak boleh meninggalkan dunia, tetapi tidak boleh juga fokus di dalam kehidupan dunia kemudian lupa pada akhirat. Nah itu cara mengingat bahwasanya ada kematian, ada akhirat itu ya dengan ziarah kubur. Kalau jenengan ziarah kubur, jenengan pasti ingat Pak, suatu saat ya kita akan menyusul. Kalau sudah menyusul, di dalam Islam ada alam akhirah. Alam kubur itu kan transisi antara kehidupan dunia dan akhirat. Berarti ada kehidupan berikutnya, sehingga kita ingat apa? Akhirat. Tapi kenapa kok Nabi melarang? Padahal ziarah kubur itu jelas manfaatnya penting, supaya manusia itu tidak tamak terhadap kehidupan. Tapi kenapa kok Nabi melarang? Dalam usul fikih itu ada istilah satu dari apa? Sat itu menutup ya, dari A itu jalan. Maksudnya jalan yang menuju kepada kemaksiatan atau sesuatu yang negatif itu boleh di-cut, boleh ditutup, meskipun hukum asalnya mubah. Kenapa kok di-cut oleh Nabi? Karena Nabi melihat sahabat itu secara umum kan baru melewati masa apa? Jahiliyah. Di masa jahiliyah itu orang datang ke kuburan Pak, itu untuk apa? Meminta. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika bangsa jahiliyah itu menjadikan Pak orang soleh itu kuburnya diminta-mintai ataupun dibuat patung kemudian disembah. Kata mereka apa? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah patung-patung ini atau meminta ke kuburan supaya apa? Bisa mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya apa? Orang meminta kepada Allah itu kalau tidak pakai wasilah itu apa Pak? Kurang mandi Pak. Kurang marem Pak. Apalagi kuburnya orang yang soleh gitu. Karena Nabi melihat ziarah kubur itu meskipun jaiz atau mubah,
Tapi ketika diperbolehkan itu malah merusak akidah atau tauhid, Pak. Sehingga Nabi menempuh apa yang disebut dengan saddu dzari'ah. Tapi proses dakwah Nabi ini, Pak, selama 23 tahun ya. Dalam proses perjalanan dakwah Nabi itu sudah berhasil menanamkan akidah yang kokoh kepada para sahabat. Sehingga di masa-masa akhir Nabi itu membolehkan ziarah kubur. Kenapa? Karena kekhawatiran tadi terhadap terjadinya kesyirikan di kubur itu sudah tidak ada. Maka sesuatu yang diharamkan sebab saddu dzari'ah itu boleh dihalalkan lagi ketika faktor-faktor yang menuju kepada tadi sesuatu yang negatif itu sudah hilang. Makanya Nabi bilang apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Ini yang mansukh, Pak. Dihapus. Ala fazuruha. Ala sekarang fazuruha, maka ziarahlah kamu sekalian. Ini kan perintah. Ini berarti apa? Nasih. Nasih itu hukum yang menghapus, dan itu harus dalilnya belakang, Pak. Dalil yang mansukh dihapus itu berarti harus dalil yang mutaqaddim, dalil yang dulu. Kemudian ala fazuruha. Fazuruha itu fi'il apa, Pak? Fi'il apa, Pak? Fi'il amr. Dalam kaidah usul fikih ada apa, Pak? Ada al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibahah. Al-amru perintah, ba'dan nahyi setelah larangan. Dulu kan Nabi melarang, kemudian apa? Memerintah. Yufidu al-ibahah, memberikan makna kebolehan. Artinya setelah Nabi bilang fazuruha, itu ziarah kubur menjadi boleh. Nah kalau boleh sekarang hukumnya apa, Pak? Ya kalau dalam pandangan ulama di HPT kita cuma bilang apa? Zuru al-kubur. Orang itu disuruh ziarah. Tapi perintah ini apa? Sunnah. Karena kalau kita bilang wajib kan harus butuh dalil. Nah, itu. Sehingga hukumnya apa? Sunnah. Tetapi di HPT kita, Pak, sunnahnya untuk siapa? Lirijal atau linisa? Untuk laki-laki atau perempuan? Kalau lirijal sepakat, Pak. Yang menjadi masalah linisa bagi wanita. HPT kita cuma bilang apa? Wala tuksilan ojo ngake-ngake sopo almaratu wong wedok ziaratul kubur ing ziarah kubur. Berarti kalau orang perempuan itu tidak boleh ziarah kubur secara apa? Banyak-banyak. Niki Bu, jenengan ngrungokno Bu nggih. Tiang istri boten angsal ziarah kubur akeh-akeh Bu. Angger jemaah ziarah kubur Bu. Utawi apa? Mendino. Tapi setahun pisan terus kadang-kadang nggih monggo Bu. Kenapa? Dalilnya Rasulullah bersabda la'ana zawwarati al-kubur. Hadis Abu Hurairah ya. Sesungguhnya Rasulullah itu melaknat zawwarati al-kubur. Zawwarah itu sighah mubalaghah, Pak, kalau bahasa Arab. Kayak alim, orang yang pandai. Tapi kalau alamah itu apa, Pak? Banget pintere atau sangat pandai. Kalau zawarat, zairat itu apa? Zairatul kubur. Zairah ini kan orang perempuan yang ziarah kubur. Tapi kalau dibilang zawarat berarti perempuan yang banyak ziarah kubur. Itu dilaknat oleh Rasulullah. Tapi kalau kadang-kadang dilarang atau enggak, Bu? Enggak, Bu. Kenapa, Bu? Soalnya Bu, hadisnya ada, Pak, di HPT ya. Ada hadis Anas ya. Innan nabiyya maro bimra'atin. Sesungguhnya Nabi pernah lewat di depan wanita. Tabki, wanita itu apa? Nangis. Indah qabrin di kuburan. Dan ini hikmahnya Bu, kenapa wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur, Pak? Karena wanita itu dari segi psikologi apa, Bu? Kok ngaku dhewe Bu, aku muni yo sungkan Bu kalian jenengan. Ngomong jenengan sudah ngomong yaitu kalau wanita suka nangis kalau ziarah kubur iring cowoke nangis, akhirnya kehidupan ini enggak semangat Bu. Wis bawaane pengin mati wae. Nyusul apa? Bapak ini kehidupan ini menjadi masalah, Pak, kalau mengalami apa gangguan psikologis.
logis, tidak semangat hidup itu menjadi masalah. Sehingga wanita juga tidak boleh ikut tasyik. Ini jenengan Bu, ingat Bu, wanita atau warga Muhammadiyah yang perempuan itu kalau nyolati jenazah boleh Bu. Jenengan derek sholat jenazah sal Nabi mboten usah napa? Derek penguburan jenazah. Jadi kalau ke kuburan jenazah pemakaman tidak boleh. Hadisnya apa? Ummu Atiyah, kata Ummu Atiyah apa? Kunna nuhina anittiba'i jenazah. Kita para wanita dilarang untuk mengikuti apa? Jenazah. Kenapa Bu? Kalau jenengan ikut ke kuburan, nanti yang ngubur juga repot 2 kali Pak. Yang pertama apa? Ngurus mayite. Yang kedua semaput, nangis. Sing ngubur jadi bingung loro-loro nih. Apa? Sing ditolongi sing ndi Pak? Sing didhisik sing ndi Pak? Mayite dikubur dhisik to sing wedok dineng dhisik Pak. Semaput menisan Pak, itu jadi masalah. Dan terus Bu, jenengan bantah. Kita nanti gak ngaku ndelok sinetron yang apa Pak? Sinetron mesti ada orang meninggal. Aktornya siapa? Wanita. Pasti ada wanita yang menangis di mana Pak? Di kuburan. Kalau itu namanya sinetron. Kalau nggak ada wanita yang nangis ya nggak asik Pak. Ada tokoh yang meninggal kok sepi-sepi wae gak enak apa wanitanya. Itu film, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu intinya ya ziarah kubur. Kemudian yang kedua, moderasi beragama. Kalau kita bicara Risalah Islam Berkemajuan Pak, ini waktunya mudah-mudahan cukup ya. Risalah Islam Berkemajuan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 di mana Pak? Tidak Surakarta kemarin, Solo Pak. Ya. Baru saja Pak. Ketika Muhammadiyah Muktamar itu pasti merumuskan pemikiran Pak. Kemarin yang digodok apa? Risalah Islam Berkemajuan. Jadi Muhammadiyah orientasi Islamnya sekarang berkemajuan Pak, tidak Islam Nusantara Pak. Gitu. Kenapa kok Muhammadiyah memunculkan berkemajuan Pak? Kok gak Nusantara Pak? Gak seide. Gak seide Pak. Memang Bayi Ahmad Dahlan itu di masa-masa awal Pak sering berwasiat kepada muridnya. Dadiyo awakmu ki penting Pak, rungokno tenan iki. Aja mau sing dihafal apa? Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu betul Pak, tapi wis tambah leh informasinya Pak. Dadiyo awakmu kiai sing kemajuan. Kiai sing kemajuan apa? Kiai yang berwawasan luas, tahu perkembangan zaman, sehingga kiai-kiai Muhammadiyah mboten kitab kuning mawon, tapi apa? Cakrawalannya luas. Ya kitab kuning, kitab putih ya oke. Tapi yang masalahnya kita rata-rata kitab putih ya. Kitab kuning itu. Ya paling enggak ya kitab kuning oke, kitab putih. Oke, itu seharusnya Muhammadiyah gitu. Soalnya wasiat Bayi Ahmad Dahlan Pak, dadi awakmu sing kemajuan. Lan ojo kesel-kesel, iki sing paling penting Pak. Lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo siapa Pak? Istri to, bojo to, kanggo Muhammadiyah. Lan ojo kesel-kesel anggonmu nganggo apa nyambut gawe kanggo Muhammadiyah, kanggo wayo. Wayo enggak melanggar Jawa Pak Bidage. Nah, oleh sebab itu apa? Lahirlah Risalah Islam Berkemajuan. Muhammadiyah menjelaskan ada 5 karakteristik Islam berkemajuan yang disebut khosois al-khamsu. Yang pertama Pak, Islam berkemajuan itu harus mabniun ala tauhid. Tauhidnya jelas Pak. Tidak boleh orang Muhammadiyah melakukan kesyirikan. Apa? Mabniun ala tauhid kok cek kuburan ramai masjid sepi, itu jadi masalah Pak. Ya kan? Kalau kuburan ramai tapi masjid sepi, itu jadi masalah. Kemudian yang kedua, aruju ilal Quran wa sunnah. Muhammadiyah harus tetap kembali pada Quran dan sunnah. Yang ketiga, ihya'u al-ijtihad wa tajdid. Muhammadiyah harus mengembangkan pembaruan dan ijtihad. Artinya pintu ijtihad tidak pernah tutup di dalam apa? Muhammadiyah.
Yang keempat yang kita bahas ini Pak, tanmiyah al-wasatiyah. Muhammadiyah mengembangkan sikap moderasi dalam beragama. Sebelum kita bahas yang kelima dulu, yaitu apa? Tahqiqu al-maslahah lil alamin, yaitu merealisasikan kemaslahatan untuk alam semesta. Yang menjadi pembahasan kita poin yang keempat, artinya Muhammadiyah itu mengembangkan sikap wasatiyah atau moderasi dalam beragama. Memang moderasi dalam beragama itu sebenarnya diajarkan oleh Islam Pak. Meskipun dalam konteks sekarang moderasi itu maknanya sudah dibawa kemana-mana. Contoh sikap moderasi di dalam beragama Pak. Ini saya ambil dari HPT Pak, langsung ketemu Pak, di Kitabul Jenazah. Nanti jenengan baca halaman 250. Hadisnya ini menarik Pak. Hadis Sahal ibn Hunayf wa Qais ibn Sa'ad. Inna Rasulillah marad bi janazatin. Sesungguhnya Nabi pernah dilewati jenazah. Yang dilakukan oleh Nabi ketika ada jenazah lewat apa Pak? Faqoma, maka Nabi berdiri. Ketika para sahabat tahu Pak, yang dilakukan Nabi apa? Berdiri. Sahabat itu agak heran Pak. Kenapa? Karena ini jenazahnya orang Yahudi. Padahal kalau kita baca Al-Quran Pak, Nabi siapa yang sering disebut di dalam Al-Quran? Nabi Musa. Nabi Musa itu kan seorang nabi tokoh bangsa Yahudi. Bangsa siapa yang banyak dikritik oleh Al-Quran? Sampai kita sholat saja Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siapa Pak? Itu al-Yahud, orang Yahudi. Al-Quran mensifati orang Yahudi itu apa? Al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa orang Yahudi itu diberikan kitab, tahu kebenaran tapi malah ngangasi Pak, kalau bahasa Jawa. Tahu ini betul malah diakali Pak. Kitab suci Taurat itu tak atik Pak. Piye kitab ki pokoke cocok sesuai keinginan kita. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tapi kalau Kristen walaupun tersesat Pak, konsep teologi nggak jelas. Tuhan itu Allah atau Tuhan anak, Yesus itu, Isa itu Allah atau Tuhan anak, atau keduanya sama, bingung. Akhirnya teologinya macam-macam Pak, muncul sekte semua macam-macam. Itu disebut waladhalin. Waladhalin itu apa? Yang penting ngamal ini bener atau gak, ini gak penting. Yang penting apa? Ibadah. Tapi itu orang yang tersesat, orang yang ahli kekuburan Pak. Pokoknya golek impen di kuburan itu kan punya ritual Pak. Tapi itu waladhalin. Apa bolin orang yang tersesat di masjid nggak apa-apa. Tapi kalau tersesat di kuburan itu yang jadi masalah. Nah itu kenapa? Tadi kembali ke tadi. Nah ternyata Nabi, ada orang Yahudi yang dimurkai di dalam Al-Quran, bangsa yang dikritik habis-habisan di dalam Quran, ternyata Nabi tetap berdiri. Maka sahabat agak gawok Pak. Makanya sahabat memberanikan diri menegur Nabi. Ya Rasulullah, inna jenazatu Yahudiyin. Ya Rasulullah, sesungguhnya itu jenazah orang Yahudi. Maka Rasulullah merespon, alaisat nafsan, bukankah orang Yahudi ini punya jiwa? Artinya sisi kemanusiaan yang dihormati oleh Nabi. Adapun sisi keagamaan atau teologis yang tidak diakui oleh Nabi. Ini contoh moderasi di dalam beragama. Intinya apa? Moderasi dalam beragama itu memang ada prinsip di dalam Islam. Hanya saja pemaknaannya itu yang mungkin dibawa kepada pemahaman atau pemaknaan yang keluar daripada Islam. Misalnya moderasi beragama, batik yang terbaru apa Pak? Batik 6 agama, harus ada simbol rumah apa Pak? Agama 6 agama, rumah ibadah 6 agama. Itu kan jadi masalah ya kalau batiknya digunakan untuk sholat di masjid gimana Pak? Nah itu yang semacam itu yang kita harus apa? Waspada. Kemudian yang ketiga, masukan yang cukup menarik apa yang sebisa mungkin ya kita apa? Kita harus waspada dan update terhadap informasi. Nanti masukan dari PDM ya nanti kita coba apa? Sampaikan dan mudah-mudahan ya
paling tidak memunculkan kesadaran itu. Kita selalu update kekinian bagaimana perkembangan dunia ini yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mendiskreditkan Islam. Oke, mungkin demikian ya. Atau masih ada atau kita cukupkan, Pak? Satu lagi ya. Kita cukup satu lagi ya. Terakhir. Oke, monggo, Pak. Sudah ada. Oh, cukup nggih. Nggih. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kurang lagi loh. Ya. Besok tersambung, Pak. Besok tersambung lagi, Pak ya. Sinetron, Pak. Ya, Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.